Soal temuan KPU 300 bacalek terdaftar ganda. Ini di level DPR RI. Ganda itu bisa jadi dapilnya ganda kah? Ataukah bisa jadi mungkin parpolnya ganda? Kalau kita ingat dulu ada Aldi Taher ya. Kok bisa begitu, Mbak? Pertama di 2024 itu ada 580 kursi DPR yang akan diperebutkan. Sementara partai politik kita kan ada 18. Nah, partai politik bisa menominasikan 100% dari kebutuhan caleg. Jadi kalau ada 580 kursi DPR, mereka boleh menominasikan 580 jumlahnya untuk caleg ya. Berarti kalau 581 partai kali 18, jadi akan ada ribuan ya. Kalau di 2019 lalu caleg itu jumlahnya sekitar 8 ribuan untuk DPR RI saja. Dari angka 300 itu kalau dilihat dari keseluruhan yang ribuan, bisa jadi persentasenya kecil begitu. Kalau kita menggunakan pendekatan menyederhanakan masalah. Tetapi dalam konteks kegandaan, ini termasuk kegandaan yang paling besar dalam proses sejarah kita di pemilu. Karena saya mengikuti sejak 2004 terutama intens ketika sudah proporsional terbuka ya. Sampai 2024, 300 ganda itu angka yang paling besar yang saya pernah dengar soal kegandaan. Problemnya di mana? Persoalan paling mendasar itu ya ada di partai politik. Karena untuk bisa menjadi caleg, pintu masuknya ya hanya partai politik. Apalagi kalau kita lihat undang-undang partai kita, undang-undang pemilu kita itu menyatakan pencalekan dilakukan berbasis kaderisasi yang demokratis. Jadi mestinya kalau betul-betul basisnya itu kaderisasi, ganda itu tidak akan terjadi. Itu yang jadi pertanyaan saya. Bukannya kalau mau jadi anggota DPR RI itu harus jadi kader internal, artinya harus jadi anggota partai. Punya kartu tanda anggota. Tanda anggota. Jadi persyaratannya itu satu, dia punya KTA. Dua, dia hanya dicalonkan pada satu lembaga perwakilan saja. Apakah dia memilih DPRD, provinsi, ataukah kabupaten kota, ataukah DPR. Jadi tidak boleh tuh ada dua. Dan yang ketiga, ya hanya di satu dapil. Bisa juga dia ganda dengan partai lain. Lebih gila lagi. Lebih gila lagi begitu ya. Jadi dengan partai lain, tapi itu ada beberapa Aldi Taher kasusnya. buktinya salah satunya yang mungkin kelihatan. Betul. Nah jadi tadi satu. Kalau partai punya tata kelola internal yang profesional, yang modern, yang terkonsolidasi, itu pasti tidak akan lolos yang begitu-gitu. Karena syarat untuk menjadi caleg, kaderisasi itu akan dia kelola dengan baik. Tetapi Mbak Livi, problemnya ada distorsi soal pengaturan kaderisasi itu sendiri. Tapi pengaturan lebih lanjutnya di ADART. Nah ketika dia ditarik ke ranah ADART, jadi terjadi semacam domestifikasi ala partai. Partai ini ada yang menggunakan pendekatan begini. Sepanjang mendukung, contoh, ekonomi kerakyatan, siapapun Anda, apapun latar belakangnya, bergabung hari ini pun dengan kami, Anda adalah kader. Nah, bahkan ada yang membuka, ini yang sangat ironis, saya sangat tidak setuju ya, membuka lowongan menjadi caleg. Walaupun ingin memberikan kesempatan secara terbuka kepada istilahnya anak bangsa terbaik, tapi ya nggak gitu juga gitu ya, jadi mengobral begitu banget gitu, jadi ini yang menjadi masalah. Apalagi kemudian itu dibuka ketika tahapan pemilu sudah masuk. Bisa saja misalnya langkah-langkah seperti itu dilakukan dengan partai memanggil kader putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung dengan partai dan menjadi kader partai menuju 2024 dan itu dilakukan jauh-jauh hari. Tapi kalau ini tidak, jadi betul-betul instan. Semacam seolah-olah merekrut kader untuk menjadi caleg itu seperti rekrut pekerjaan. Ya, ibarat kata yang penting lu punya popularitas ya. Atau lu punya dana, atau lu punya nyali, paling enggak lu bisa maju. Punya gitu masa, punya masa. Masa juga bisa.